Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin kami mulai acaranya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Dek Mila. Ya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, PLT Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro, Ibu Amanah. Yang kami hormati para pejabat fungsional perbendaharaan KPPN Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro. Serta yang kami hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ataupun yang mewakili Satuan Kerja Wilayah KPPN Bojonegoro. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara press conference laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja KL, dan monitoring serta asistensi digitalisasi Satuan Pembayaran Belanja Negara. Sebelumnya, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pembacaan doa, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, dan monitoring serta asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, dan juga kesehatan untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta untuk memperkokoh jiwa nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Ini belum, Bu. Suaranya terdengar, Bu.
Baik, Bapak Ibu kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional shift ekonomi atau RCE di daerah. Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran satuan kerja KL, dan monitoring serta asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara oleh PLT Kepala KPPN Bojonegoro. Kepada Ibu Amanah, kami persilakan. Baik, terima kasih Mila. Suara saya bisa didengar, Bapak Ibu? Bisa, Bu Ana. Oke, terima kasih. Ini kebetulan hari ini ada agenda ALKO di Kanwil Jawa Timur, jadi mungkin dari KPP dan KPPBC mungkin juga sedang mengikuti kegiatan di Kanwil Jawa Timur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya karena ini masih di bulan Syawal, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun mewakili seluruh teman-teman, seluruh karyawan, pegawai di KPPN Bojonegoro mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Semoga tahun depan kita semua masih dipertemukan dengan bulan Ramadan dan segala amalan kita selalu diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini partisipannya sejumlah 29. Ini ada perwakilan dari KPP Pratama ya, Pak Rizky, KPP. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Gimana? Apakah materinya sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Ya, materinya belum terlihat. Stop saya dulu. Ini dia sudah slide. Sudah selesai. Ini volumenya bisa Baik Bapak Ibu sekalian, para undangan kegiatan pagi hari ini, seperti biasa pada pagi hari ini kita akan menyampaikan laporan ALKO regional tingkat KPPN periode
bulan Maret 2023. Kita lihat di sini realisasi APBN regional sampai dengan 31 Maret 2023 itu total pendapatan 714,74 miliar dan total belanja 1.570,99 miliar sehingga menghasilkan defisit regional sebesar 856,25 miliar. Deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Maret 2023, realisasi penerimaan sebesar 225,50 miliar dari proyeksi sebesar 177,60 miliar. Total deviasi dari sisi pendapatan sebesar 47,90 miliar ini disumbang oleh DJP sebesar 9,01 miliar atau 23,09%. Dari DJBC sebesar 33,83 miliar atau 27,02%, dan dari PNBP 5,06 miliar atau 37,81%. Deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Maret 2023 yaitu realisasi pengeluaran sebesar 487,81 miliar dari proyeksi sebesar 227,10 miliar. Total deviasi dari sisi belanja sebesar 260,71 miliar ini disumbang oleh belanja KL sebesar 13,99 miliar atau 19,46%, dari TKD dan DIF dana insentif fiskal 246,72 miliar atau 158,97%. Kalau kita lihat realisasi dari IOKOM wilayah kerja KPPN Bojonegoro sampai dengan 31 Maret 2023, kita lihat kinerja pendapatannya sampai dengan Maret 2023, kita bandingkan ya year on year. Pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 98,9 miliar atau 16,07% dibandingkan tahun 2022 di periode yang sama. Kita lihat ini ya. Nah, kenaikan terbesar disumbang oleh pendapatan cukai. Pendapatan cukai yang naik sebesar 51,8 miliar atau 10,97%. Kalau dari kinerja belanja APBN sampai dengan Maret 2023 dibandingkan dengan periode tahun yang lalu, yaitu belanja KL mengalami kenaikan sebesar 43,5 miliar atau 35,81% dibandingkan tahun 2022. Ya. Kenaikan terbesar ini untuk belanja KL disumbang dari kenaikan belanja barang. Kenaikan belanja barang sebesar 40,4 miliar atau sebesar 150,84%. Sedangkan untuk transfer ke daerah dan dana insentif fiskal itu mengalami penurunan sebesar 74,1 miliar atau 4,99%. Penurunan terbesar disumbang oleh penurunan realisasi dana alokasi umum, yaitu sebesar 30,04%. Nah, ini data ini diambil data dari tanggal 1 sampai dengan 26 April 2023.
Nah, ini untuk kita lihat untuk capaian penerimaan sampai dengan 31 Maret. Realisasi penerimaan bulan Maret sebesar 225,50 miliar dari proyeksi sebesar 177,60 miliar. Jadi proyeksi penerimaan pada bulan Maret ini understate sebesar 47,90 miliar. Realisasi pajak lebih tinggi 9,01 miliar. Realisasi bea cukai lebih tinggi 33,83 miliar. Dan realisasi PNBP lebih tinggi 5,06 miliar. Kita lihat ya, pajak, bea cukai, PNBP sampai dengan bulan Maret. Pada bulan April 2023, penerimaan pajak itu diproyeksikan 54,69 miliar, bea cukai diproyeksikan 174,23 miliar, dan PNBP 13,6 miliar. Deviasi pajak bulan Maret 2023 sebesar 9,01 miliar atau 23,09% disebabkan oleh pertumbuhan PPN dalam negeri yang naik secara signifikan. Sedangkan deviasi bea cukai bulan Maret 2023 sebesar 33,83 miliar atau 27,02% disebabkan oleh adanya kenaikan produksi rokok jenis sigaret kretek mesin dan adanya pelunasan maju beberapa dokumen pemesanan pipa cukai kredit yang jatuh tempo bulan April dan Mei. Sedangkan untuk deviasi PNBP bulan Maret 2023 sebesar 5,06 miliar atau 37,81% disebabkan oleh pertumbuhan penerimaan PNBP lainnya. Sedangkan untuk capaian pengeluaran sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi pengeluaran bulan Maret sebesar 487,81 miliar dari proyeksi sebesar 227,10 miliar. Proyeksi belanja pada bulan Maret 2023 understate sebesar 260,71 miliar. Realisasi belanja KL lebih tinggi 13,99 miliar dan realisasi PKD dan DIIF lebih tinggi 246,72 miliar. Deviasi belanja KL bulan Maret 2023 sebesar 13,99 miliar ini karena peningkatan realisasi belanja pegawai dalam rangka pembayaran THR dan pertumbuhan realisasi belanja barang. Dan data realisasi TKD adalah data realisasi TKD yang disalurkan melalui KPPN 3A2 Bojonegoro. Deviasi TKD bulan Maret 2023 sebesar 246,72 miliar disebabkan adanya penyaluran DBH dan DAU pada tanggal 30 dan 31 Maret 2023. Pada bulan April 2023, belanja KL diproyeksikan sebesar 97,57 miliar dan PKD dan DIF sebesar 337,50 miliar. Sekarang kita lihat untuk transfer ke daerah dan dana insentif fiskal per kabupaten sampai dengan 31 Maret 2023. Kita lihat di sini bahwa untuk Kabupaten Bojonegoro realisasi sampai dengan 31 Maret 2023 itu transfer ke daerah sudah mencapai 846,3 miliar. Transfer terbesar ada di dana bagi hasil. Sedangkan untuk dana insentif fiskal ini masih belum ada realisasinya sampai dengan 31 Maret 2023. Kemudian untuk Kabupaten Lamongan
Kita lihat transfer ke daerah sampai dengan 31 Maret itu 563,6 miliar. Dan transfer terbesar adalah dana alokasi umum. Dana alokasi umum untuk Kabupaten Lamongan. Sedangkan untuk dana insentif fiskal masih sama, sampai dengan 31 Maret ini belum ada realisasi. Sumber dari DJPK Simstrada yang ditarik pada tanggal 26 April 2023. Sekarang kita lihat analisis cash flow-nya. Jadi pola kapasitas pendapatan di tahun 2018 sampai dengan 2022 ini sama ya, kemarin udah kita bahas juga. Jadi memang total pendapatan tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 3,5 triliun dari penerimaan pajak, bea cukai, serta PNBP itu diprediksi melampaui target 2023, yang ini berdasarkan data realisasi pendapatan yang tumbuh signifikan selama 5 tahun terakhir. Oke, kita next aja untuk ini. Nah, ini untuk 5 tahun. Selalu mengalami tren kenaikan dari proyeksi, jadi diharapkan di 2023 juga realisasi untuk pendapatan lebih tinggi dari yang diproyeksikan. Sedangkan proyeksi belanja negara ini juga selama 5 tahun. Maaf, ini mulai tahun 2023, selama tahun 2023 untuk pola belanja. Jadi untuk proyeksi belanja negara bulanan, sepanjang Q1 sampai dengan Q4 ini fluktuatif pada bulan April 2023 sebesar 435,06 miliar. Itu terendah, dan di bulan Juli tertinggi 1.195,77 miliar. Kemudian belanja negara di Q2 dan Q3 itu diproyeksikan meningkat dibandingkan Q1. Jadi proyeksi belanja tertinggi di Q3 yang didominasi oleh belanja transfer ke daerah dan dana insentif fiskalnya, karena di triwulan ketiga sudah mulai ada dana alokasi khusus untuk penyaluran defisit. Bapak Ibu, itu tadi terkait kinerja APBN sampai dengan 31 Maret 2023. Kita lanjut ke pembiayaan ultramikro. Untuk penyaluran kredit ultramikro di wilayah kerja KPPN Bojonegoro, ini kita lihat trennya itu semakin tahun selama 5 tahun berturut-turut sejak 2018 sampai dengan 2022 itu trennya selalu mengalami kenaikan, baik dari jumlah debitur maupun otomatis jumlah debitur naik, maka jumlah penyalurannya pun semakin bertambah. Nah, untuk tahun 2023 ini di bulan Maret jumlah debiturnya bertambah ya. Jika kita lihat di bulan-bulan sebelumnya, di bulan Maret itu jumlah debitur 551, sehingga jumlah yang disalurkan mencapai 2,34 miliar. Nah, ini sumbernya kita dapatkan dari SIKP UNI. Ini adalah untuk Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan untuk Kabupaten Lamongan, ini jumlah debiturnya sebanyak sampai dengan bulan Maret itu 534 jumlah debitur, dan jumlah penyalurannya sebesar 2,25 miliar. Hampir sama ya.
antara Bojonegoro 551 debitur, Lamongan 534 debitur. Untuk penyalurnya masih sama ya di sini, 3 penyalur. Baik, Bapak Ibu, itu tadi terkait dengan penyaluran ini. Memang sampai dengan 31 Maret jumlah debiturnya dan jumlah yang disalurkannya meningkat dari bulan-bulan sebelumnya. Kita lanjut ke EK ya. Untuk EK slide-nya sudah berubah? Belum. Bentar ya Bapak Ibu. Coba. Sudah ya? Baik Bapak Ibu. Kita lanjut ke EK. Untuk EK sampai dengan bulan Maret ini, ini profil KPPN, kita lewatkan saja ya. Untuk pagu dan realisasi belanja Kementerian Negara atau lembaga ini sampai dengan 31 Maret 2023, pagu dan realisasi per jenis belanja. Kita lihat di sini belanja barang 41%, belanja modal 1%, dan belanja pegawai 58%. Jadi masih didominasi oleh belanja pegawai. Kemudian untuk pagu dan realisasi berdasarkan sumber dana ini tetap rupiah murni didominasi oleh rupiah murni 94,09%, PNBP 2,69%, BLU 3,05%, dan SBSN 0,16%. Ini berdasarkan pagu. Kalau kita detailkan antara pagu dan realisasi, untuk belanja pegawainya ini dari pagu 470,2 miliar, sudah terrealisasi 92,5 miliar, atau sebesar 19,66%. Untuk belanja barang, realisasinya sudah mencapai 67,2 miliar dari pagu sebesar 338,8 miliar atau sebesar 19,84%. Dan belanja modal realisasinya 1,4 miliar dari pagu sebesar 9,9 miliar atau sebesar 14,27%. Secara keseluruhan, berarti total realisasi sampai dengan 31 Maret 2023, realisasi mencapai 161,1 miliar atau sebesar 19,67%. Oke, kita lanjut. Ini untuk belanjanya. Jadi untuk tahun 2023 ini, realisasi bulan Maret 2023 itu sebesar 85,9 miliar atau 10,49%. Kemudian realisasi belanja tertinggi adalah belanja barang. Belanja barang sebesar 43,8 miliar atau 12,91%. Dan realisasi belanja terendah adalah belanja pegawai. Belanja pegawai terendah di bulan Maret aja.
Halo Ratna, ini betul ya realisasi belanja terendah ini? Ya, Realisasi hanya belanja 8,74%. Pak Ana. ini bulan Maret aja tuh? Bulan Maret saja. Bulan Maret aja ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, kita setiap bulan kita selalu ingatkan kita jadi sesuatu yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu mengenai IPA, karena IPA itu adalah indikator dari kinerja pelaksanaan anggaran kita, mulai dari kualitas perencanaannya, kualitas pelaksanaannya, maupun kualitas hasilnya gitu ya. Nah, di mana di dalam setiap kriteria tadi itu ada unsur-unsur yang dinilai. Nah, ini memang harus jadi komitmen kita untuk peduli terhadap IPA. Jadi dalam melakukan realisasi melaksanakan kegiatan yang ada di DIPA kita itu memang harus memperhatikan unsur-unsur penilaian IPA ini. Jadi kembali ke komitmen para pejabat perbendaharaan di samping dukungan dari seksi teknis ya sebagai pelaksana kegiatan. Ini mungkin setiap bulan juga Mbak Ratna udah sering dan selalu ya tidak bosan-bosannya Mbak Ratna nge-share di grup, mengingatkan apa yang harus dilakukan, kemudian strategi apa sehingga kita bisa mengikuti apa yang sudah seharusnya dilakukan. Jadi di sini kami harapkan juga Bapak Ibu sebagai PPK atau KPA bisa harap maklum gitu ya, karena kita juga di sini ingin selalu melaksanakan kegiatan yang sudah ada di DIPA sebaik-baiknya untuk menghasilkan output dan outcome yang semakin baik. Ini setiap bulan sudah kita bahas ya Bapak Ibu ya. Jadi kemarin terakhir ini penilaian IPA per 21 April Bapak Ibu 2023. Ini dari 51 satker KL ya, sebanyak 39,22% itu IPA-nya sudah sangat baik. Kemudian sebanyak 23,53% baik, dan sisanya 37,25% cukup. Nah, kalau misalkan sangat baik berarti nilai IPA-nya sama dengan 95 ke atas. Kalau nilai IPA-nya baik berarti sama dengan antara 89 dan 94 ya. Sedangkan cukup itu nilainya sama dengan 70 sampai dengan 88. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mungkin saya harapkan yang sudah mendapatkan IPA sangat baik bisa dipertahankan sampai dengan akhir tahun anggaran 2023. Kemudian yang masih baik semoga bisa meningkat menjadi sangat baik, dan untuk yang cukup
Mungkin ini nanti kita bisa adakan istilahnya kegiatan sharing yang lebih privat gitu ya, atau bentuknya mungkin one on one gitu ya, one on one meeting. Kita lebih fokus apa saja yang menjadi kendalanya dan bagaimana langkah yang harus dilakukan, sehingga untuk periode ke depan yang cukup bisa meningkat menjadi baik atau bahkan sangat baik. Ini penilaian upahnya, ya betul-betul. Mungkin nanti sudah di-share Mbak Ratna ya. Triwulan 1. Kalau ini nilai upah KPPN selaku BUM ya. Nilai upah KPPN selaku BUM di triwulan 1 per 21 April 2023. Nah, mungkin per tanggal hari ini sudah berubah ya, karena capaian output kemarin sudah selesai ya. Saya lihat di grup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan sebelum batas waktu ya, atas kinerja terbaiknya dan kerjasamanya. Kami sangat apresiasi. Terima kasih sekali lagi. Jadi ini nanti mungkin untuk 10 satker yang masih belum optimal ini mungkin nanti kita agendakan ya Mbak Ratna ya. Terus Bapak Ibu, ini terkait langkah-langkah peningkatan kinerja. Jadi untuk deviasi halaman 3 DIPA itu diharapkan langkahnya adalah mereview rencana kegiatan, menyelaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan kategori penyerapan anggaran triwulanan, kemudian menentukan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulanan. Kemudian untuk capaian output itu menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola secara periode, menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian, kemudian juga memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Kemudian melakukan pengisian data capaian output bulanan ini secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir periode reguler, biasanya 5 hari kerja setelah bulan berakhir. Kemudian memonitor status data pada aplikasi OnSpan dan memastikan status data telah terkonfirmasi. Kemudian juga meningkatkan koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan dan melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output. Nah, itu tadi terkait evaluasi pelaksanaan anggaran. Sekarang kita lanjut ke digitalisasi pembayaran belanja negara. Untuk Progres DigiPay tanggal 13 sampai dengan 31 Maret 2023 ini jumlah satker 45 dari target triwulan 1 2023 sebanyak 5 satker. Kemudian jumlah transaksi 33, target di triwulan 1 sebanyak 4 transaksi, dan jumlah vendor 24 dengan target sebanyak 2 vendor. Ini jumlah satker di Bank BRI 42, di Bank Mandiri 3, dan di BNI jumlah satkernya tidak ada ya. Oke. Nah, ini jumlah vendor DigiPay yang ada saat ini di Kabupaten Bojonegoro sudah lumayan ya, 1, 2, 3.
ada 12, namun di Kabupaten Lamongan ini hanya ada 5. Mungkin ke depan bulan Maret atau bulan apa ini ya, kita rencana mungkin akan semacam kegiatan sosialisasi gitu ya, mungkin khusus di Kabupaten Lamongan terkait digitalisasi pembayaran ini. Nanti kita agendakan khusus di Kabupaten Lamongan ya, gitu ya Ratna ya. Nanti tolong diagendakan saja. Gimana Ratna? Ya, rencananya bulan Mei, Bu Ana. Oh belum ya, Iya. baik. Semoga kegiatan sosialisasi itu bisa menambah implementasi transaksi melalui GPay gitu ya, dan vendornya juga semakin beragam. Nah, ini terkait pengembangan GPay yang dulu terpisah-pisah gitu ya. Ada BRI, ada Mandiri, ada BNI. Nah, kemudian ini terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Jadi GPay dibangun untuk mengakomodasi seluruh bank in-house development flow oleh Kementerian. Jadi rekening user, satker dan vendor itu bebas. Kemudian juga ini bisa transaksi antar rekening pada bank yang berbeda. Ya tentunya ini masih dalam proses pengembangan ya Bapak Ibu ya. Tapi kedepannya kita ini terintegrasi di GPay 1 ya. Dengan di GPay 1 juga fleksibilitas rekening dan transaksi sehingga akan mengakselerasi pertumbuhan digital. Jadi diharapkan dapat mempercepat ya pertumbuhan penggunaan digital. Digital 1 diimplementasikan secara penuh hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Digital 1 dapat diakses melalui internet. Pada alamat ini juga sudah di-share ya sama Mbak Ratna di grup ya. Dan demikian tadi Bapak Ibu terkait GPay. Nah ini kita juga udah sosialisasi dengan semua bank ya di negara itu, dengan BNI belum ya, dengan BRI dan Mandiri juga ya. Kemarin Mandiri juga satkernya juga cuma sedikit, cuma 3. Nah ini tadi sudah jelas kita sampaikan di GPay 1 itu. Nah ini perbedaannya. Kemarin kalau di GPay satker hanya bisa berbelanja di vendor yang satu area dengan rekening, menyesuaikan rekening dengan pengguna. Sedangkan di GPay 1 satker bisa berbelanja di semua vendor yang terdaftar di GPay 1 tanpa dibatasi area dan bank rekening bendahara pengeluaran. Kalau dulu kan bendahara pengeluaran rekeningnya juga RI, ya RI berarti ada vendornya gitu ya. Sekarang kan di GPay 1 tidak dibatasi lagi. Kemudian pendaftaran vendor dilakukan secara tertutup melalui rekomendasi pejabat pengadaan. Kalau di GPay 1 pendaftaran vendor dilakukan secara mandiri oleh vendor sehingga menciptakan environment open marketplace. Nah ini memang perlu diketahui juga oleh vendor-vendor ya. Kemudian kalau di GPay yang kemarin, yang ibaratnya mungkin sebelum terintegrasi, vendor itu harus memiliki rekening sesuai dengan GPay perbankan agar bisa melayani pemesanan satker.
Sedangkan di DJP1, vendor tidak dibatasi rekening bank tertentu karena pembayarannya melalui payment gateway. Kemudian perbedaan yang keempat, perbedaan yang keempat adalah check-off dilakukan per barang pesanan sehingga tidak comply dengan peraturan perpajakan. Ini yang kemarin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Check-off-nya dilakukan per barang per pesanan. Sedangkan di DJP1, check-off dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, jadi ada jenis barang, metode bayar, kode KTK dan sebagainya. Nah, saya juga belum melihat secara langsung ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, perbedaannya adalah barang jasa harus diterima langsung oleh kewenangan penerima barang. Sedangkan di DJP1, barang atau jasa bisa diterima oleh siapapun dalam kewenangan di lingkup Satker. Sedangkan perbedaan yang keenam itu tidak ada pengecekan ketersediaan pagu. Nah, di DJP1 ini menggunakan data sakti sebagai pengecekan ketersediaan pagu. Jadi memang perubahan aplikasi itu tentunya ingin menjadikan yang lebih baik ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya DJP1 itu berarti meniadakan kekurangan-kekurangan di DJP sebelumnya. Kewenangan dan penggunaannya mulai dari SIPP sebagai super admin, kemudian di PKN, jadi SIPP ini Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan, merupakan eselon 2 ya di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaraan. Kemudian juga ini tingkat eselon 2 PKN, Direktorat Pengelola Kas Negara. Ini juga sebagai admin PKN terlibat ya Bapak Ibu ya dalam kewenangan penggunaan DJP. Kemudian KPPN sebagai admin KPPN dan tentunya Satker. Di sini di lingkup Satker ada admin Satker, ada pejabat pengadaan, ada staf pengadaan, PPK dan bendahara. Dan yang terakhir adalah vendor selaku penyedia barang. Di sini ada admin vendor dan staf vendor atau kurir. Mungkin ini terkait DJP, kita sudah sosialisasi juga ya karena untuk DJP. Nah di sini kita ingatkan kembali Bapak Ibu seperti apa mekanismenya. DJP mendigitalisasi proses pengadaan barang jasa, pembayaran transaksi dan perpajakan. Jadi alur tahapan kegiatan sama dengan alur konvensional, tapi seluruh prosesnya itu dilakukan secara digital. Dari mulai pejabat pengadaan, vendor, PPK, sampai terakhir bendahara yang melakukan transaksi pembayaran. Apa yang dilakukan pejabat pengadaan? Misalnya pejabat pengadaan memasukkan barang ke keranjang, memilih akun yang digunakan untuk tanggal, waktu, dan alamat pengiriman. Kemudian melakukan pengadaan, negosiasi dengan vendor dan pemilihan cara bayar dengan KKP atau CMS virtual account secara terjadwal. Kemudian menerima dan memverifikasi secara jadwal, menerima dan verifikasi barang jasa. Kemudian proses approval dari user ini menjadi trigger pendebitan limit KKP atau penyampaian informasi tagihan ke bendahara jika menggunakan virtual account. Sedangkan vendor ini nanti setelah pejabat pengadaan melakukan pemesanan, maka vendor akan menerima pesanan, melakukan negosiasi dengan pejabat pengadaan, mengirim barang dan menerima pembayaran. Selanjutnya, PPK tugasnya verifikasi atas pesanan barang jasa, kemudian kesesuaian pembebanan anggaran, menerima dan memverifikasi barang jasa.
Setelah itu, bendahara akan menerima dan verifikasi barang jasa dan melakukan pembayaran transaksi jika menggunakan QR account dan pajak untuk transaksi kena pajak. Monitoring transaksi. Penggunaan kartu kredit. Nah, ini sekarang monitoring transaksi penggunaan kartu kredit pemerintah di lingkup Kabupaten Bojonegoro sampai dengan 31 Maret 2023. Ini masih sedikit ya. Masih total transaksi terhadap limit ini 17,41%. Nilai total transaksi KKP masih di kisaran 151.455.688 rupiah. Masih kecil dari target ini. Nah, ini satker-satker yang sudah menggunakan KKP. Transaksi terbesar di Lapas Lamongan ya. Terima kasih Lapas Lamongan yang sudah menggunakan KKP dengan melakukan transaksinya. Ini jumlah transaksi kalau dari nominal itu Lapas Lamongan 59 juta sekian. Ini dari segi jumlah transaksi ini KPPBC ya. Terima kasih KPPBC ini aktif ya dalam melakukan transaksi dengan menggunakan KKP. Ini KPPN Bojonegoro dari 2. Baik, nanti kita evaluasi lagi ini ya bendaharanya semuanya deh. Pejabat pengadaan, semua yang terlibat dalam pejabat kebendaharaan, agar kita lebih aktif lagi dalam mendukung program cashless ya dari pemerintah. Ini untuk alat pendaftaran kartu kredit juga sudah kemarin sudah saya lihat di grup juga sudah banyak ya untuk admin digital kemarin itu ya. Ini alur untuk KKP domestik. Ini juga sudah saya sampaikan berkali-kali karena ya. Bapak Ibu, kita next aja ya. Ini terkait penggunaan kartu kredit pemerintah domestik. Nah, demikian tadi Bapak Ibu kesimpulannya mulai dari kinerja APBN sampai dengan 31 Desember untuk kerja KPPN Bojonegoro masih sangat baik. Kemudian dari evaluasi pelaksanaan anggaran tadi ada beberapa satker yang mungkin harus nanti kita sharing saja Bapak Ibu secara online dan online gitu ya, supaya bisa lebih baik dan depannya bisa menjadi sangat baik. Kemudian dari penyaluran ini di bulan Maret sudah semakin meningkat baik dari jumlah debitur maupun jumlah penyaluran. Kemudian tadi yang terakhir mengenai digitalisasi pembayaran, kita nanti akan selalu tingkatkan untuk melakukan monitoring dan menghimbau gimana supaya implementasi penggunaan digitalisasi pembayaran melalui Digital 1 dan kartu kredit pemerintah domestik bisa kita laksanakan dalam melakukan transaksi-transaksi yang ada di kita. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara, Mbak Mila, silakan.
Baik, terima kasih Bu Amanah atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, apakah ada tanggapan, diskusi, atau pertanyaan yang ingin diajukan? Silahkan bisa raise hand. Kelihatannya sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian. Baiklah, kalau begitu akhirnya sampai kita ke penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila terdapat perkataan ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga acara pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa untuk mengisi absensinya ya Bapak Ibu di link yang tercantum di kolom chat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin mengakhiri pertemuan pada hari ini. Nggih. Assalamualaikum.